Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di materi kita kali ini, fikih kelas 11 semester 1, melanjutkan menganalisis ketentuan tentang jinayah dan hikmahnya. Kemarin kita membahas tentang pembunuhan, sekarang kita akan membahas penganiayaan, kisos, diat, dan kafarat. Untuk itu, marilah kita bahas satu persatu apa itu penganiayaan, kisos, diat, dan kafarat. Penganiayaan dalam ilmu fikih tidak begitu dijelaskan secara terperinci, namun secara istilah yang mendekati dengan penganiayaan itu adalah melukai. Menurut kamus Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata jarroh yang artinya adalah sakul atau badaniyah, adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Perbuatan pidana di sini atau tindak kejahatan di sini yang berupa melukai, merusak atau menghilangkan fungsi dari anggota tubuh itulah yang disebut dengan penganiayaan. Maka dari itu macam-macam dari penganiayaan dibagi menjadi dua macam, yaitu ada penganiayaan berat, yang kedua adalah penganiayaan ringan. Yang berat itu adalah yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan seperti halnya orang itu memukul tangan seseorang sampai patah, merusak mata sampai buta, dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan penganiayaan berat. Dengan penganiayaan yang ringan, itu ialah tindak penganiayaan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsi kemanfaatan dari anggota tubuh tersebut, hanya saja menimbulkan cacat ringan, seperti melukai hingga menyebabkan luka ringan. Suatu jarimah, pelukaan atau penganiayaan dikenakan sanksi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan rasa sakit. Yang kedua adalah tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melampaui batas yang diizinkan. Yang ketiga, perbuatan itu diiringi dengan niat untuk menyakiti orang lain. Jadi dengan adanya unsur-unsur tiga hal ini, maka seseorang wajib dikenakan sanksi. Dasar hukum untuk tindakan penganiayaan yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45, bahwasanya lafaz tersebut berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna, dan kami tetapkan alaihim atas mereka fima di dalamnya annan nafsa, sesungguhnya melukai jiwa atau membunuh, bin nafsi diganti atau dikisos dengan menggunakan pelukaan atau membunuh jiwa juga. Wal aina, dan apabila melukai mata, bil aini diganti dengan pelukaan yang ada di mata orang tersebut. Wal anfa, apabila orang itu menganiaya anggota tubuh yang berupa hidung, bil anfi, maka diganti pula pembalasannya di hidung. Wal uduna, dan apabila penganiayaan itu di telinga, bil uduni, diganti dengan telinga. Wasina, dan apabila penganiayaan itu pada gigi, bisini, kisosnya adalah dengan menggunakan hukuman balas dengan menghilangkan atau mencopot gigi tersebut. Wal juruha, dan sedangkan juruh itu di sini adalah luka-luka, kisosun, juga terdapat kisos atau hukum balas. Faman, maka barang siapa tasodako yang mau bersedekah atau melepaskan hak bihi dengannya, di sini adalah membayar kisos, jadi bebas kisosnya, bahwa maka dia kafarotun, membayar kafarot lahu baginya. Wa malam yahkum,
Dan barang siapa yang tidak mengambil hukum bima dengan apa yang anzalallahu telah diturunkan oleh Allah, faulaika maka orang-orang itu mereka adzalimun termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di sini Quran surat Al-Maidah ayat 45 ini jelas sekali bahwasanya hukuman itu harus setimpal dengan atau sesuai dengan apa yang dilakukan. Jika itu membunuh maka dihukum bunuh juga. Di telinga, di mata, di hidung, di telinga, di gigi dan lain sebagainya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu pun yang membalas bukan orang yang terkena musibah itu atau korban, tapi ada pihak yang berwenang. Jadi tidak perlu saling balas-membalas dalam kaidah Islam. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kisos. Kisos itu ialah berasal dari kata kososo yang artinya adalah memotong, atau jika berasal dari kata ikso artinya adalah mengikuti. Maksudnya di sini adalah mengikuti perbuatan si penjahat yang mana sebagai pembalasan atau atas perbuatan yang dilakukan oleh penjahat itu. Ini jelas sekali bahwasanya apabila ada orang yang melakukan kesalahan tindakan kekerasan, maka ada hukum balasnya yang bernama kisos. Harus setimpal. Maka dari itu tidak boleh orang yang menjadi korban itu membalas mana yang dia itu merasa sakit, kemudian membalas pada tempat tubuh yang seperti dia itu merasa kesakitan. Karena dalam kisos itu harus dilakukan oleh ahli dalam menentukan kisos seberapa dalam sakitnya itu, kemudian seberapa dia itu terdapat luka di dalamnya harus diukur. Semuanya tidak boleh gegabah. Yang berikutnya menurut syara, kisos itu ialah hukuman balas yang seimbang bagi pelaku pembunuhan atau perusakan atau penghilangan fungsi anggota tubuh. Kemudian ruang lingkup yang dibahas dalam masalah kisos ini dibatasi oleh para fuqaha atau ahli fikih, yaitu hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan dan berkaitan dengan badan yaitu penganiayaan. Atau dalam istilahnya biasa disebut dengan an-nafsu wal jarahah atau nyawa dan luka. Macam-macam kisos dibagi menjadi dua, ada kisos pembunuhan dan kisos anggota badan. Kisos pembunuhan di sini adalah hukum balas atas tindakan kejahatan pembunuhan. Kemudian kalau hukum kisos anggota badan adalah hukuman balas atas orang yang menghilangkan manfaat atau fungsi dari anggota badan. Hukum kisos dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 45. Syarat-syarat dikenakan atau dijalankan hukum kisos itu apabila yang pertama syaratnya orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya. Yang dibunuh itu adalah orang yang baik-baik tidak melakukan tindakan kejahatan. Kok dibunuh, maka orang yang membunuh harus dijatuhi kisos atau dihukum balas bunuh juga. Sebagaimana Quran surat Al-Maidah ayat 32. Seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man barang siapa qatala yang membunuh nafsan jiwa bi ghairin nafsin dengan tanpa adanya membunuh. Jadi kalau ada orang yang membunuh seseorang dengan yang mana seseorang itu tidak ada unsur pembunuh, jadi orang baik-baik, au fasadin atau berbuat kerusakan fil ardi di bumi, faka'an nama maka seakan-akan orang itu qatalan nafsa
kotalan nasa, maaf ya, membunuh manusia jami'an secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang yang membunuh pada orang baik-baik, tidak ada unsur kejahatan pada diri orang yang terbunuh itu, maka diibaratkan dia itu membunuh semua manusia di muka bumi ini. Waman dan barang siapa ahyaha memberi kehidupan pada seseorang, memberi kehidupan itu luas sekali, bisa menolong seseorang yang kelaparan sehingga dia bisa bertahan hidup, bisa menolong karena dia itu tidak punya pakaian untuk menutupi dari dinginnya hawa dingin dan panasnya hawa panas. Maka dari itu faka'annama, maka seakan-akan orang itu ahyan nasa, menghidupi atau menghidupkan manusia jami'an secara keseluruhan. Sungguh Allah memberi ibroh atau pelajaran pada konteks Al-Quran ini bahwasanya kita tidak boleh gegabah dalam menjalankan sesuatu. Harus semuanya ada koridor hukumnya. Tidak boleh asal balas karena ada pihak yang berwenang dalam menentukan balasan tersebut. Wa dan la, sungguh, kot juga sungguh, berarti dan sungguh-sungguh ja'athum, telah datang kepada mereka rusulana, utusan-utusan kami, bil bayyinati, dengan membawa penjelasan-penjelasan atau bukti-bukti. Summa, kemudian inna, sesungguhnya kathiron, kebanyakan minhum dari mereka, ba'da dzalika, setelah itu, fil ardi, di muka bumi, la musrifun, mereka melampaui batas. Jadi sudah diketahui, sudah diberi pemahaman lewat dari utusan-utusan Allah untuk menjelaskan masalah-masalah bahwasanya orang yang membunuh orang yang tidak bersalah itu bagaikan membunuh seluruh manusia yang ada di muka bumi, tapi masih ada banyak sekali di antara orang-orang yang setelah terjadi atau mendengarkan masalah ini, mereka menjadikan kelakuan dari mereka sendiri itu melampaui batas, sehingga Allah benci pada orang yang seperti itu. Jadi sekali lagi hal ini bisa kita renungkan bersama-sama bahwasanya pentingnya kita bertoleransi, saling memaafkan, saling mendukung, melihat sisi baiknya orang yang salah kepada kita. Jangan asal kita membalas sesuatu dengan kejahatan. Oke. Musyawarahkan segala sesuatu dengan baik apabila terjadi permasalahan di antara kalian. Berikutnya adalah, maaf ya. Jadi ayat di atas menunjukkan bahwa Al-Quran menegaskan pada kita semuanya bahwasanya manusia itu dilarang untuk membunuh, berbuat kerusakan. Karena jiwa manusia bukan hanya wajib dijaga, melainkan juga wajib dihormati, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 ini yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad, dan sungguh-sungguh karomna, kami muliakan bani Adam, anak turun Adam, fahmalnahum, dan kami bawa atau kami angkut mereka fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, warazaqnahum, dan kami memberi rizki kepada mereka minat thayyibati, dari yang baik-baik, wa faddalnahum, dan kami lebihkan mereka ala kathirin, atas kebanyakan miman, dari makhluk kholakna, yang kami ciptakan, tafdilan, kelebihan. Jadi di sini Allah memuliakan anak turun Adam dalam bentuk yang lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Dipindahkan dari darat dan di laut. Dimanapun hidupnya manusia itu, manusia akan bisa beradaptasi. Allah juga memberi rizki kepada manusia sesuatu yang baik-baik. Bukan hanya baik, tapi baik-baik semua. Ini jamaknya jamak mu'annas salim. Jadi tidak hanya satu kebaikan yang rizki yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia.
Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna. Dan diberi karunia oleh Allah lebih banyak karunia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Maka dari itu kita sebagai manusia harus semakin bersyukur kepada Allah karena Allah telah menghormati kita, maka kita harus bisa menghormati anak Adam lawan selain kita. Jadi di sini kita iakan apa yang diberikan oleh Allah ini. Jangan kalian itu menjadi orang yang suka membenci, arogan, sensitif, kemudian merasa diri kita itu terpuruk dengan ulah teman-teman yang jahil kepada kita semua. Itu adalah bentuk kasih sayang mereka kepada kita. Kalau kita tidak diperlakukan mereka seperti itu, maka sedikit pun kita tidak akan ingat kepada Allah. Istighfar minimal, astagfirullahaladzim, aku masih seperti itu ya, oh ya, akan aku rubah sikapku, dan lain sebagainya. Oke? Jadi berpikirlah positif, saling menghormati sesama manusia. Syarat yang kedua dijatuhkannya kisos yang kedua adalah pembunuh itu sudah balik dan berakal, sebagaimana firman sabda Rasulullah SAW di bawah ini, yang berbunyi rufi'ah ya an Ali radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu, amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rufi'ah, diangkat al-qalamu bina anit salasati, dari 3 perkara. Anin naimi, dari orang yang tidur, hatta yastaiqidho, sehingga dia bangun. Wa anisobi, dan dari seorang anak, hatta atau bayi, hatta ya khatamila, sehingga dia menjadi dewasa. Wa anil majnuni, dan dari orang yang gila, hatta ya gila, sehingga dia berakal, memiliki akal kembali, alias sembuh dari gilanya. Jadi di sini kalau orang itu sudah balik, berakal sehat, maka dijatuhi hukuman kisos. Tapi kalau dia dalam keadaan sobi atau anak kecil, belum balik, dan orang itu tidak punya akal, maka hukum kisos atau balas itu tidak dijatuhkan kepada pelaku tersebut, karena kondisinya masih anak-anak dan naudzubillah orang gila. Syarat-syarat dijatuhkan kisos yang ketiga adalah pembunuh itu bukan bapak dari yang terbunuh, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an Ibni Abbasin anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yuqtalu, tidaklah dibunuh bil waladi, sebab membunuh anak, al walidu, orang tua. Jadi orang tua itu tidak perlu dijatuhi kisos karena membunuh anaknya. Hadis lain mengatakan, berasal dari sahabat Umar bin Khattab, yaitu qotala telah membunuh rojulun, orang laki-laki, ibnahu, putranya sendiri, amdan, dengan sengaja. Wa rufi'a ila Umar bin Khattab, dan masalah itu diangkat atau diaturkan kepada sahabat Umar bin Khattab. Faja'ala alaihi mi'ata minal ibili, maka menurut Umar bin Khattab, ayah itu harus dijatuhkan hukuman membayar 100 ekor unta. Di antaranya adalah talatina hikoh, 30 hikoh. Jadi 30 unta hikoh, 30 unta jadaah, dan 40 unta saniyah. Waqala, dan sahabat Umar berkata, la yarisul qail, tidak bisa mewarisi orang yang membunuh itu. Jadi walaula ani sami'tu, dan sungguh aku telah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, saat itu Rasulullah bersabda,
Beginilah yuktalu tidak akan dibunuh walidun seorang bapak biwalidihi sebab membunuh anaknya. Nah, di sini jelas sekali bahwasanya karena tidak ada hukum bunuh, maka tidak boleh serta-merta ayah itu seenaknya sendiri menghilangkan nyawa anaknya. Ya, jadi harus dihukum membayar diat 100 ekor unta atau langsung bapak itu tidak bisa memperoleh waris dari harta anaknya. Ya, karena Rasulullah bersabda seperti itu, bahwasanya seorang ayah tidak wajib untuk dikisos, namun hukuman lain yaitu didenda, ditakzir oleh sahabat Umar, bahwasanya tetap takzir itu ada untuk berhati-hati agar sang ayah tidak serta-merta seenaknya sendiri menghilangkan nyawa anak-anaknya. Syarat-syarat kisos yang keempat adalah orang yang dibunuh atau yang membunuh itu sama derajatnya dengan yang dibunuh atau yang membunuh. Sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 178, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba ditetapkan alaikum untuk kalian semua, al-qisasu hukum balas, fil qatla di dalam urusan pembunuhan, al-hurru yang merdeka bil hurri dengan yang merdeka, wal abdu hamba saya bil abdi dengan hamba saya, wal unsa dan perempuan bil unsa dengan perempuan. Paman maka barang siapa ufia mendapatkan maaf lahu baginya min akhihi dari saudaranya syai'un sesuatu, fattibaun maka ikutilah bil ma'rufi dengan baik. Jadi kalau ada maaf dari pelaku dari yang korban, maka harus diikuti dengan cara yang baik. Wa'adaun dan mengeluarkan ilaihi kepadanya biihsanin dengan baik. Jadi di sini maksudnya mengeluarkan, melakukan, membayar dia dengan baik. Dzalika hal itu takhfifun lebih ringan mirrobikum dari Tuhan kalian, warahmatun dan merupakan kasih sayang Tuhan. Jadi kalau dimaafkan itu adalah membayar diat 100 ekor unta, itu adalah lebih ringan di hadapan Allah dan merupakan bentuk kasih sayang Allah. Daripada dibunuh, dikisos kan lebih baik dia mengeluarkan diat dengan cara baik-baik. Faman maka barang siapa iktada melampaui batas ba'da dzalika setelah itu, falahu maka bagi dia adzabun siksa alimun yang pedih. Jadi kalau dia itu sudah dimaafkan gak ngerti, ya malah dia itu semena-mena, maka siksa Allah yang pedih akan diterimanya kelak di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Syarat-syarat dijatuhkan kisos yang kelima adalah kisos yang dilakukan dalam hal yang sama. Jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. Sebagaimana Quran surat Al-Ma'idah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna dan kami tetapkan alaihim atas mereka fima di dalamnya annan nafsa sesungguhnya jiwa bin nafsi dengan membayar jiwa, wal aina dan mata bil aini dengan membayar mata, wal anfa dan hidung bil anfi dengan hidung, wal uduna dan telinga bil uduni dengan membayar telinga, wasinna dan gigi bisini dengan membayar gigi, wal juruha kisos dan luka-luka itu juga ada kisosnya. Maka dari itu kita sebagai kaum muslimin sekali lagi harus berhati-hati. Satu luka dibalas dengan luka yang ada di tempat yang sama. Hikmah kisos. Diadakannya kisos itu ada hikmahnya, yaitu yang selain menjaga kehormatan dan keselamatan jiwa, orang yang membunuh juga diancam dengan kisos, diantaranya adalah agar dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan.
2. Memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, mencegah pertentangan dengan permusuhan. Dalam konteks ini, Kisos memiliki andil besar membantu program negara dalam memberantas berbagai macam tindakan atau praktek kejahatan, sehingga ketentraman dan keamanan masyarakat terjamin sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 179 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam kisos itu ada jaminan hidup bagimu. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. La'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa. Yang keempat adalah diat. Diat secara bahasa adalah denda atau ganti rugi. Sedangkan secara istilah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan kepada pihak korban. Sebab-sebab ditetapkannya diat itu harus dijalankan apabila pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja, lalu dimaafkan oleh pihak terbunuh. Kemarin kita membahas apabila pembunuhan itu dilakukan sengaja, berarti kan hukumannya harus kisos, dihukum bunuh juga. Namun kalau ada maaf, maka ganti dari pemaafan nyawa yang hilang itu adalah membayar diat 100 ekor unta. Yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja atau seperti sengaja atau sibih hamdin. Jadi sengaja melukai, sengaja memukul, tapi tidak sengaja untuk membunuh. Contoh yang digunakan adalah sesuatu yang tidak mematikan. Dengan penggaris yang sangat tipis itu dipukulkan di orang yang kita ajak obrol, kamu itu loh, jangan gitu toh. Tapi dia kaget, maka kemudian mati, itu namanya semi sengaja atau seperti sengaja. Sengaja memukul, tapi hanya untuk melarang. Nah, kok kemudian dia itu mati, maka dinamakan semi sengaja atau seperti sengaja atau apa tadi? Sibih amdin. Ketiga adalah pembunuhan tersalah. Melempar sesuk mangga. Tidak bisa mengenai mangganya, alat yang untuk digunakan untuk melempar itu ternyata mengenai anggota tubuh orang lain sehingga mengakibatkan orang tersebut luka atau mati, maka wajib membayar diat. Maka hati-hati, sekali lagi hati-hati berpola tingkah. Segala sesuatu harus dipikirkan, ada orang lewat apa enggak, bahaya apa enggak kamu melakukan seperti itu, karena semua walaupun itu kamu bersikukuh mengatakan aku nggak sengaja melakukan ini, berulang kali kamu katakan, tapi itu tetap menurut syariat Islam wajib tetap membayar diat 100 ekor unta. Yang keempat adalah pembunuh itu lari. Akan tetapi identitasnya sudah diketahui. Kalau si A membunuh, identitasnya sudah ketemu, tapi lari. Tidak bisa, apa yang harus dihukum kisos kan? Karena orangnya sudah lari. Maka dari itu wajib keluarga pembunuh tersebut yang lari, maka wajib membayar diat 100 ekor unta. Kemudian yang kelima adalah kisos itu sulit dilaksanakan. Contoh, saat orang yang melukai telinga orang lain, tapi saat itu orang itu nggak punya telinga, cuman satu aja, dan yang dilukai itu pas di posisi yang mana dia itu juga pas nggak punya telinga, hanya di sebelah kanan saja, sebelah kiri nggak ada telinganya. Kemudian apa yang harus dilakukan atau dihukum kisos, hukum balas untuk dihilangkan telinganya dari sejak kecil dia nggak punya telinga. Maka dari itu karena sulitnya untuk dilakukan hukum kisos, maka harus membayar diat 50 ekor unta kalau sepasang anggota tubuh
itu berarti satu pasang itu salah satu dari pasangan itu dihilangkan, maka membayar setengah dari diat, yaitu 50 ekor unta. Maka berarti apa? Laki-laki kita harus hati-hati. Macam-macam diat. Diat itu ada kalanya diat mughaladah, yaitu diat yang berat. Diat mughaladah itu adalah membayar 100 ekor unta yang terdiri dari 30 hikoh, yaitu unta betina yang berumur 3-4 tahun, 30 jada'ah, yaitu unta betina yang berumur 4-5 tahun, 40 unta khilfah, yaitu unta yang sedang bunting. Yang wajib membayar diat mughaladah di sini adalah 1. Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan. Saya ulangi, pelaku pembunuhan yang dimaafkan wajib membayar diat mughaladah, sebagaimana hadis yang tertera di sini. Artinya ini. Berikutnya, pelaku pembunuhan seperti sengaja. Seperti sengaja juga wajib dijatuhi hukuman diat mughaladah. Pada kasus pembunuhan seperti ini, yakni seperti sengaja dibebani kepada keluarga pembunuh dan diberikan kepada keluarga korban dengan cara diangsur secara bertahap selama 3 tahun. Setiap tahun dibayar sepertiga dari 100 ekor unta tersebut. Yang ketiga adalah pelaku pembunuhan di tanah haram atau di Makkah, atau pada Syahrul Hurum, yaitu pada bulan-bulan Muharram, Rajab, ataupun Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, atau pembunuhan yang dilakukan seseorang terhadap mahramnya. Itu juga wajib dibayar diat. Diat yang kedua yaitu diat mukhafafah. Apa itu diat mukhafafah? Diat mukhafafah itu adalah denda yang ringan. Disebut ringan karena jumlah dari unta ini adalah tidak 30-30, 20, dan umurnya itu masih di bawah diat mukhafafah. Maaf, diat mughaladah. Ya, diat mughaladah itu diat berat itu 30, 40. Ada yang bunting di dalam diat itu. Apa 200 ekor unta tersebut? 20 unta hikoh, yaitu unta betina yang berumur 3-4 tahun, 20 jada'ah umur 4-50 tahun, 5 tahun, 20 ekor unta binta makhot, yaitu umur 1 tahun, kemudian 20 ekor binta labun, yaitu betina umur 2 tahun. Dan yang terakhir 20 unta ibna labun, yaitu unta jantan berumur lebih dari 2 tahun. Wajib membayar diat mukhafafah itu adalah atas pelaku pembunuhan tersalah dengan membayar diangsur sama 3 tahun dibagi 3 kali, yaitu sepertiga dari 100 ekor unta yang disebutkan Fulfa ini tadi. Dalilnya adalah hadis Rasulullah ini, artinya adalah ini. Pelaku tindak pidana yang berupa pencitraan anggota tubuh yang dimaafkan oleh korban atau keluarga, jika dia tidak bisa dibayarkan dengan unta, maka wajib dibayar dengan sesuatu yang seharga 100 ekor unta tersebut. Jadi kalau nggak ada unta yang dicari, sulit menentukan 20 ekor
ekor unta khilfah, jada'ah, bintalabun, ibnalabun itu kan sulit. Ya, maka dari itu boleh diganti dengan uang seharga unta tersebut. Atau misal punya ada sebenarnya di sana tapi bawanya ke daerah itu sulit, maka diganti dengan uang seharga unta tersebut. Yang keempat, diat karena kejahatan, melukai atau memotong anggota tubuh. Wajib membayar satu diat penuh yaitu 100 ekor unta bagi orang yang menghilangkan anggota badan tunggal, misal lidah, hidung, kemaluan laki-laki. Itu adalah bentuk anggota tubuh yang tunggal, maka jika ada orang yang melukai lidah sampai terpotong, sampai nggak bisa memiliki rasa kembali, maka diatnya adalah 100 ekor unta. Begitu juga dengan hidung dan kelamin laki-laki. Atau sepasang anggota badan seperti mata, telinga, tangan, kaki, semuanya itu kan punya pasangan. Kalau dirusak kedua-duanya juga harus membayar 100 ekor unta. Bagaimana dalil yang disabdakan oleh Rasulullah dari Zuhri. Nabi mengatakan, Anan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qadha memutuskan terhadap pemotong fil yadaini di dalam dua tangan adiyatu ada diatnya. Wa fir rijlaini dan di dalam dua kaki adiyatu juga ada hukum diatnya. Hukuman diat itu membayar 100 ekor unta. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Darul Qutni, hadis ini berasal dari Abdullah ibni Abi Bakrin. Beliau dari bapaknya dari kakeknya. Mengatakan, Anan Nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam kataba lahum kitaban nuqtoh, titik-titik. Di sini nuqtoh. Wafil anfi idza u'iya ya jad'uhu atiyatul kamilah. Memotong hidung apabila terpotong secara sempurna seluruhnya wajib membayar diat secara penuh. Jadi kedua hadis tersebut menegaskan bahwa pelaku tindak pidana pemotongan anggota tubuh yang tunggal atau berpasangan secara keseluruhan, tidak ada kemudian keluarga itu memaafkan, maka adalah membayar diat penuh 100 ekor unta. Yang kedua adalah wajib membayar setengah diat, yaitu 50 ekor unta bagi pemotong salah satu anggota yang berpasangan, seperti tangan, kaki, salah satu, maka membayar 50 ekor unta. Sedangkan dalilnya adalah hadis ini. Yang ketiga, wajib membayar sepertiga diat apabila merusak organ dalam, misalnya melukai kepala sampai otak. Kemudian yang keempat, membayar 15 ekor unta apabila melukai atau menyebabkan luka itu sampai kulit yang ada di atas tulang terkelupas. Jadi kulitnya itu terkelupas, maka 15 ekor unta. 5 adalah wajib membayar 10 ekor unta bagi orang yang melukai tubuh orang lain hingga mengakibatkan jari-jari tangannya dan kakinya putus. Wajib membayar 5 ekor unta apabila orang itu melukai hingga menyebabkan giginya patah atau lepas. Hikmah adanya diat di sini adalah mencegah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga terhadap pelaku tindakan pembunuhan atau penganiayaan.
Ada juga yang mengatakan hikmah tersebut adalah yang pertama, dia orang yang menjadi korban bisa meminta kisos, ada juga memaafkan tapi dengan diganti dengan membayar diat, yaitu membayar denda yang diberikan kepada pihak korban. Yang terakhir, pembahasan terakhir kita akan membahas tentang kafarot. Kafarot di sini adalah sesuatu yang dapat menutup dari perbuatan dosa, seperti bersedekah, berpuasa, membebaskan budak, dan lain sebagainya. Menurut Wahbah Zuhaili, bahwa kafarot terbagi menjadi 4 macam. Ada kafarot zihar, kafarot pembunuhan dengan tidak sengaja, kafarot hubungan intim di siang harinya bulan Ramadan, dan kafarot sumpah. Itu ada 4 macam. Macam-macam kafarot di sini. Yang pertama, untuk kafarot pembunuhan, menutup dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ketindakan kejahatan pembunuhan kan wajib, kalau orang membunuh itu sengaja wajib dikisos, kalau dimaafkan membayar diat. Nah, selain itu juga wajib menutup dosa-dosanya itu atas hubungannya dengan Allah, itu harus membayar kafarot. Apa kafarot pembunuhan itu? Kafarot pembunuhan di sini adalah memerdekakan budak yang Islam. Jadi harus menggunakan yang Islam. Kalau tidak Islam, berarti harus mencari, dan itu pun dalam Islam sudah dihapus, nggak ada lagi budak perbudakan, maka wajib wadiyatun musallamatun ila ahlihi, menyerahkan ya diat kepada ahlinya atau keluarganya. Terus kemudian famalam yajid, ini saya loncati, famalam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Kalau tidak mampu untuk membayar diat tersebut, ya memerdekakan budak muslim ya juga sulit, sudah nggak ada, sudah dihapus. Membayar diat dia tidak mampu, famalam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut untuk menutupi dosa atas pembunuhan yang ditujukan penebusan dosa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, kalau merasa berat ya berarti jangan sampai melakukan tindakan gegabah sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Kafarat yang kedua adalah kafarat zihar. Kafarat zihar itu apa toh? Zihar di sini adalah perkataan seorang suami kepada istrinya. Kau bagiku seperti punggung ibuku. Ya, Dek, maaf ya bahasa Jawa. Kamu bahasanya bahasa gaul ini nggak usah sesuai slide ini. Kamu berdiri di situ tak kirain itu ibuku, punggungmu persis seperti ibuku. Jadi menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya itu mengakibatkan suami itu haram untuk menggauli atau berhubungan biologis dengan istrinya. Bukan talak, ya, zihar itu bukan talak, tapi hanya tidak perlu rujuk, tapi wajib membayar kafarot. Ya, menutup dosanya melafadzkan hal tersebut kepada istrinya yang menganggap punggung istri itu sama dengan punggung ibunya, maka wajib membayar kafarot berupa memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mampu melakukannya, bisa memilih 2 diantaranya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Mengapa zihar menyamakan punggung istrinya dengan ibunya haram? Maaf sekali Bu Ulfa mengatakan hal ini untuk pengetahuan saja, karena punggung itu adalah suatu, kalau diibaratkan dengan hewan, punggung itu adalah tunggangan, maka dari itu ibu haram untuk ditunggangi anaknya, sehingga
Kalau istri disamakan dengan ibunya, punggung ibunya, berarti kan istri haram untuk digauli, ditunggangi oleh suaminya. Bu Ulfa maaf mengatakan vulgar seperti ini untuk ilmu saja. Paham? Bukan untuk hal yang jorok. Paham ya? Yang ketiga adalah kafarat melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan. Adalah kafaratnya, bentuk tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sama dengan zihar, yaitu memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin. Masing-masing dari fakir miskin itu 1 mud beras. Ya, 1 mud beras itu berarti 1 orang 7 on. Ditambah lagi, kalau pelaku hubungan intim di bulan Ramadan dengan istrinya, wajib mengkodok, mengganti puasanya sejumlah hari yang telah dilakukan dalam hubungan biologis tersebut. Maka hati-hati, ditahan. Ya, kalau menjadi suami istri di bulan Ramadan jangan sampai, diingat-ingat ya, jangan sampai melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Yang keempat adalah kafarat melanggar sumpah. Kalau kalian itu dijak ngomong dengan orang, ya, jangan senang mengatakan sumpah. Demi Allah, ya, wallahi itu, billahi, tallahi, seperti itu jangan dibiasakan seperti itu. Karena kalau kalian itu melanggar, maka wajib membayar kafarat. Ya, memohon ampun kepada Allah tidak cukup dengan istighfar saja, tapi wajib membayar kafarat, ya, menutup dengan berpuasa atau memerdekakan budak atau yang lain. Sodakoh tadi kan. Apa kafarat untuk melanggar sumpah itu, apa hukumannya atau kafaratnya, yaitu memberi makan 10 fakir miskin atau memberi, atau loh di sini ya, memberi pakaian kepada mereka 10 orang fakir miskin atau memerdekakan budak. Jadi bisa memilih, atau ini berarti bisa memilih. Ya, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Sebagaimana Quran surat Al-Maidah 89 bisa kalian baca sendiri. Yang kelima adalah kafarat ilak. Ilak di sini adalah sumpah suami, yang mana suami tidak akan pernah menggauli istrinya lagi dengan mengucapkan, demi Allah aku tidak akan menggaulimu karena aku tahu bahwa kamu telah berhubungan dengan si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Tuduhan itu mengakibatkan suami melakukan perkataan ilak tersebut atau sumpah tersebut kepada istrinya. Di kemudian hari ternyata istri tersebut tidak diketahui bahwasanya sang istri melakukan apa yang dituduh suami itu, maka suami tidak boleh serta-merta hanya mengatakan maafkan aku ya dek, aku yang bersalah, ternyata kamu orang yang suci, kamu ternyata orang yang baik, tidak melakukan ini itu, aku yang salah. Tidak boleh seperti itu, karena ini merupakan bentuk ilak, sumpah suami, maka sumpah yang tidak pernah akan menggauli lagi dengan waktu tertentu itu wajib membayar kafarat, yaitu dengan disesuaikan kafarat melanggar sumpah. Oke. Berikutnya yang ke berapa itu, 6 ya. Itu adalah kafarat karena membunuh binatang saat dia melakukan ihram. Apa kafaratnya? Adalah mengganti binatang yang diburu itu. Misal dia memburu kijang, berarti dia harus mengganti harga kijang tersebut. Apabila dia memburu unta, berarti harus mengganti kira-kira unta yang diburu itu harganya berapa. Gemuknya segitu berarti harganya berapa, kurusnya segitu berarti harusnya bayar berapa, itu harus seimbang dengan apa yang diburu tersebut. Atau salah satu
memberi makan kepada fakir miskin atau berpuasa. Aturan kafarat ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah 95, kalian nanti bisa mencari sendiri. Hikmah adanya kafarat. Secara umum, hikmah kafarat dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah manusia benar-benar menyesali perbuatan yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sangat keliru, sehingga tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. 2 adalah agar orang yang melakukan itu adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah melakukan tindakan kemaksiatan itu lagi. Yang ketiga adalah menstabilkan mental manusia sehingga ia merasa ketenangan diri karena tuntutan agama membayar kafarat itu telah ditunaikan. Sekian dulu anak-anak materi kedua dari jinayah ini. Semoga kalian menjadi anak yang lebih bijaksana lagi dalam menentukan pendapat, argumen, dan masalah kalian kepada kedua orang tua, guru, teman sebaya, masyarakat, dan lain sebagainya. Semoga dengan adanya pelajaran ini bisa mendewasakan kita dalam bersikap. Sekian dari Pulva, terima kasih perhatiannya, semoga ilmu kalian manfaat. Barokah masalah fitin ya dunia akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.